Dalam penentuan ide, kami memilih produk dimsum mini kuah mercon karena memiliki potensi pasar besar dan sesuai dengan tren masyarakat. Kami melakukan riset pasar dengan mewawancarai UMKM sekitar. Dari hasil riset kami menentukan harga jual 11.000 varian mercon, 10.000 varian ori, dan 13.000 varian dimsum tulang, serta merancang kemasan yang menarik perhatian konsumen. Kami mulai tahap produksi dengan membeli bahan dan menyiapkan bahan-bahan utama yang fresh untuk membuat produk dimsum. Bumbu-bumbu pilihan disiapkan dan dihaluskan. Daging dihaluskan hingga lembut, lalu dicampur dengan bumbu sampai merata. Adonan kemudian dibentuk dan dibungkus rapi menggunakan kulit dimsum. Kami memastikan kuah memiliki cita rasa yang enak, pedasnya pas, serta dibuat melalui proses yang higienis dan menggunakan bahan baku berkualitas agar rasa dan mutu produk tetap terjaga. Dimsum dikukus selama 15 menit hingga teksturnya lembut dan matang sempurna. Dimsum disajikan dalam bowl bersama kuah, daun bawang, dan bawang goreng untuk menambah cita rasa. Dari 1 sampai 10 berapa ratingnya? 10 lah. Lebih dari 10 juga boleh lah kalau ada nilainya. Ya enak lagi kuahnya. Dari 1 sampai 10 ratingnya berapa? Kalau 1 sampai 10? 9. Dan kawan-kawan. Rasanya gimana? Enak. Oh. Dagingnya kerasa. Itu bilang. 8. Ya, makasih. Tolong diorder. Jangan lupa beli. Kami memasarkan produk melalui strategi komunikasi terpadu atau IMC menggunakan media sosial Instagram dan word of mouth. Strategi ini terbukti efektif meningkatkan penjualan kami secara signifikan. Selama 8 minggu, kami berhasil menjual sebanyak 132 porsi dengan total omset sebesar 1.477.000. Setelah dikurangi modal dan biaya operasional, laba bersih kami mencapai 612.000. Dari sisi promosi dan operasional, kami menilai usaha berjalan efektif dan efisien. Hai, aku Laili. Lewat praktik usaha ini aku ngerasain langsung gimana rasanya jalanin bisnis bareng, mulai dari ngerencanain bisnis, produksi, sampai jualan, semuanya jadi pengalaman paling seru. Walaupun ada capek dan kendala, dari sini aku belajar kerja sama tim, saling support, dan tetap jaga kepuasan pembeli. Halo, aku Lisa. Kesan dari Praktika WU ini yaitu seru karena kebersamaan timnya. Awalnya sih emang capek ya, dan butuh kesabaran ekstra karena ngebentuk dimsum yang super kecil itu tuh ternyata nggak segampang ngebentuk dimsum yang gede-gede gitu. Tapi dari proses kerja yang bareng-bareng ini ngebuat aku jadi lebih terbuka, saling mengerti, dan tidak egois. Halo semuanya, aku Hernida. Jadi selama praktik kewirausahaan ini menurut aku tuh seru banget. Terus kita juga bisa rasain gimana rasanya jualan beneran. Terus juga capek, tapi tetap puas kalau misalnya dagangannya laku. Terus nilai yang bisa diambil itu kayak gimana caranya kita konsisten dalam menjalankan usaha dan jangan pantang menyerah selama prosesnya. Halo, aku Salsa. Dari aku selama menjalankan project dari mata kuliah praktik kewirausahaan ini, dari penentuan ide sampai kita bisa berjualan dimsum itu sangat seru banget. Mungkin ada beberapa kendala yang kita alami, yaitu dari hal rasa, perjualan yang kita nggak selalu stabil, tapi kita menangani hal tersebut dari kerja sama tim dan rasa kekeluargaan dari waktu kita proses masak, memperbaiki atau mengevaluasi dari teknik cara kita masak.
Halo, saya Raffi. Kesan dari praktik kewirausahaan ini sangat seru. Menjadi pengalaman saya bersama berjualan beneran. Walau kadang dalam pembuatan merasa capek, tapi terbayarkan saat dagangnya laku. Nilai yang bisa diambil dari kegiatan seperti ini seperti kerja keras, disiplin, kreatif, berani, dan tidak mudah menyerah. Pengalaman berjualan dimsum ini membuat saya lebih percaya diri dan membuka wawasan bahwa berwirausaha bisa dimulai dari hal sederhana jika dijalankan dengan niat dan komitmen. Rencana keberlanjutan usaha akan dipertimbangkan dalam jangka panjang, namun belum menjadi fokus pengembangan dalam waktu dekat.